Halo semuanya, coba kalian lihat di sekeliling kalian ada banyak tumbuhan bukan? Sebenarnya, kalian tahu nggak sih bahwa tumbuhan di sekeliling kita ini dikelompokkan ke dalam famili yang berbeda-beda? Pada video kali ini kita akan mengeksplorasi keanekaragaman spesies pada famili Apocynaceae. Simak video berikut ya. Sebelum menyimak lebih lanjut terkait macam-macam spesies di famili Apocynaceae, kita harus tahu nih apa itu famili Apocynaceae. Famili Apocynaceae merupakan famili tumbuhan berbunga, mencakup berbagai jenis tanaman seperti pohon, semak, tumbuhan kecil, dan juga tumbuhan merambat. Dengan total kurang lebih 2000 spesies yang telah teridentifikasi. Ciri umum dari famili Apocynaceae yang pasti dimiliki oleh seluruh anggota spesies yang berada pada famili ini antara lain adalah yang pertama, bunganya berwarna cerah dengan mahkota bunga berjumlah 5, berputar dalam kuncup. Yang kedua, menghasilkan getah berwarna putih seperti susu atau lateks ketika terluka. Yang ketiga, yaitu memiliki daun yang berhadapan atau berangkai. Jadi, seluruh spesies anggota famili Apocynaceae akan memiliki ciri umum dari 3 yang saya sebutkan ini. Spesies pertama yakni Kamboja Jepang atau Adenium obesum. Bunga adenium juga dikenal sebagai bunga Kamboja Jepang yang banyak ditemukan di sekitar kita dengan perawakan perdu. Batang pohon Kamboja umumnya berkayu tebal, batang kasar, berwarna hijau keabuan, serta memiliki percabangan yang tidak terlalu rapat. Daun adenium berbentuk seperti elips dengan ujung yang meruncing dan tulang daun yang menyirip. Pada umumnya, daun adenium berwarna hijau. Bunganya berbentuk seperti terompet atau corong dengan 5 mahkota yang saling bertumpukan. Di bagian tengah bunga terdapat struktur kecil yang merupakan benang sari dan putik. Ciri diagnostik dari bunga adenium sendiri yakni memiliki batang yang membengkak. Kamboja Bali atau Plumeria rubra. Bunga Plumeria rubra atau biasa dikenal sebagai bunga Kamboja Bali yang dapat hidup di lingkungan kondisi iklim tropis yang hangat dan lembab. Bunga ini memiliki perawakan pohon. Batang pohon Kamboja berkayu, tebal dengan kulit batang yang kasar dan berwarna hijau keabuan. Daun Plumeria tumbuh secara spiral di ujung ranting dan seringkali berkelompok, berbentuk seperti elips dengan ujung yang meruncing dan tulang daun yang menyirip. Pada umumnya, daun Plumeria berwarna hijau. Bunga-bunga Plumeria tumbuh dalam kelompok di ujung ranting, bunganya termahkota yang saling bertumpukan dan di bagian tengah bunga terdapat struktur kecil yang merupakan benang sari dan putik. Untuk ciri diagnostik dari bunga Plumeria yakni memiliki mahkota yang ujungnya tampak menggulung ke satu sisi dan pangkal mahkotanya saling bertumpang tindih membentuk seperti pusaran atau baling-baling. Bunga tapak dara atau bunga Cataranthus roseus merupakan bunga yang dapat hidup di berbagai jenis lingkungan dengan perawakan herba. Batang dari bunga tapak dara ini adalah berbentuk bulat atau sedikit bersegi empat, berkayu lunak dan memiliki percabangan yang banyak dari pangkal hingga ke atas. Daun tapak dara sendiri tumbuh berhadapan di sepanjang batang. Bentuk daunnya elips dengan ujung yang meruncing dan pangkal yang membulat. Pada bunga tapak dara, mahkotanya saling bertumpukan. Di bagian pusat bunga memiliki warna yang berbeda. Ciri diagnostik dari bunga tapak dara adalah memiliki kelopak yang membuka datar dan tumbuh solite di ketiak daun. Struktur silindris berwarna hijau ini adalah buah dari bunga tapak dara yang memiliki ukuran sekitar 2-4 cm. Spesies selanjutnya adalah bunga melati tempel atau bunga Urictia antidisenterica yang merupakan bunga hidup di kondisi sinar matahari penuh hingga teduh sebagian dengan perawakan pohon. Tanaman ini memiliki banyak cabang pendek yang menyebar, ranting-ranting yang lebih muda berwarna hijau, sedangkan batang yang lebih tua berubah warna menjadi coklat. Daun bunga melati tempel berbentuk bulat oval dengan pangkal yang tumpul dan ujung yang meruncing serta tepi daunnya rata. Bunga melati tempel berbentuk seperti bintang dengan 5 mahkota berwarna putih dengan bagian tengah bunga terdapat benang sari. Ciri diagnostik dari bunga melati tempel adalah memiliki benang sari yang tampak jelas dan berwarna kuning.
Spesies selanjutnya adalah bunga wari atau dengan nama latin Tabernae montana divaricata. Bunga ini merupakan bunga yang tumbuh baik di ketinggian rendah hingga sedang dengan kondisi tanah yang memiliki kelembapan yang cukup. Perawakan tanaman ini tergolong dalam kelompok perdu. Ciri-ciri batangnya yakni memiliki percabangan yang simpodial serta permukaannya halus atau sedikit kasar dengan lentisel. Daunnya tersusun berhadapan atau opposite sepanjang batang dan termasuk dalam daun tunggal. Untuk daun umumnya lanset atau elips memanjang dengan ujung meruncing dan pangkal meruncing atau membulat. Tepi daunnya rata dengan pertulangan daun menyirip. Dari segi bunganya termasuk dalam bunga sempurna karena memiliki benang sari dan juga putik dalam satu bunga. Bunga berbentuk seperti kincir atau bintang dengan 5 hingga 8 kelopak yang saling bertumpuk dan melintir ke kiri saat belum mekar. Saat mekar penuh, mahkota bunga akan membuka lebar. Ciri diagnostik dari kelompok bunga wari adalah kelopak bunga yang melintir ke kiri saat masih dalam keadaan kuncup. Jadi, dari video yang kita simak bersama ini nampak jelas terlihat bahwa seluruh ciri umum famili Apocynaceae dimiliki oleh kelima spesies yang kita temukan. Mulai dari mahkota bunga yang berjumlah 5 dan warna yang mencolok, terdapat getah atau lateks yang keluar saat tanaman terluka, dan juga daunnya yang tersusun berhadapan atau berangkai. Setelah ini, kalian bisa eksplorasi tanaman lain yang tergolong ke dalam famili Apocynaceae dengan melihat ketiga ciri tersebut. Selamat bereksplorasi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.